Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Thank you for coming. Let's begin the presentation. Nah, di sini teman-teman, saya akan membahas apa sih pemahaman konsep dan ruang lingkup manajemen dalam bisnis modern. Dan di sini saya akan menjelaskan dan dari pengertian-pengertian dari pemahaman konsep ruang lingkup manajemen dalam dunia bisnis modern. Oke, check it out. Nah, di slide pertama itu ada pengertian secara umumnya gitu ya. Apa sih manajemen bisnis gitu ya. Nah, jadi manajemen bisnis itu bisa diartikan sebagai proses mengatur dan mengkoordinasi kegiatan agar tujuan organisasi itu dapat tercapai. Jadi, manajemen ini juga bukan soal tentang mengatur orang ya gitu teman-teman, tapi juga tentang gimana sih memanfaatkan waktu, tenaga, uang, dan SDM sebaik mungkin. Sebagai seorang manajer ya, perlu memiliki kemampuan berpikir yang sangat strategis atau berpikir sebagai sangat kritis gitu ya, agar hasil yang dicapai itu bisa maksimal. Jadi manajemen bisnis ini tuh bisa dikatakan bukan hanya tentang uang gitu ya, bukan hanya tentang materi gitu, tapi juga tentang gimana sih kita memanage waktu, terus itu tenaga gitu ya. Terus juga kita gimana sih mengelola semuanya itu agar apa? Agar suatu organisasi atau suatu perkumpulan itu bisa mentargetkan itu bisa dengan mencapai tujuan yang sangat maksimal gitu. Oke, boleh di next slide. Nah, di slide selanjutnya itu ada unsur-unsur manajemen, teman-teman. Dalam manajemen itu ada beberapa unsur penting seperti manusia, uang, metode, material, mesin, dan pasar gitu. Semua unsur ini harus dikelola dengan seimbang. Kenapa? Karena kalau nggak seimbang itu bakal hasilnya itu nggak sesuai dengan tujuan kita gitu. Misalnya nih, manusia itu sebagai pelaksana kegiatan yang harus memiliki motivasi dan keterampilan yang baik gitu. Sementara dana dan metode lainnya itu menjadi alat untuk mendukung proses pencapaian tujuan organisasi. Jadi walaupun ada pelaksanaan kegiatan, tapi kalau nggak ada dana, itu sama aja tidak akan berjalan dengan baik gitu, teman. Oke, boleh di next slide. Nah, slide selanjutnya itu ada fungsi-fungsi manajemen. Apa sih yang ada di dalam manajemen ini fungsinya gitu? Nah, fungsi manajemen itu terdiri dari ada beberapa gitu ya, teman-teman. Ada perencana, pengorganisasian, ada pengarahan dan pengendalian. Nah, jadi perencanaan ini membantu membentuknya arah gitu. Selain itu, pengorganisasian juga mengatur pembagian kerja, mengarahkan, memastikan semua berjalan sesuai dengan rencana. Jadi pengorganisasian ini juga membagi kerjanya nih, nggak cuman yang ini, nggak cuman dapat yang ada yang dapat mengarahkan, nggak juga cuman mengendalikan. Jadi setiap divisi itu pasti ada tujuannya masing-masing gitu. Nah, dan pengendalian ini juga menjadi cara untuk menghasilkan hasil yang dapat kita sesuai dengan target. Jadi semua divisi itu sudah ada tujuannya masing-masing agar apa? Agar kita ini mencapai hasil dengan sesuai target kita. Dengan misal targetnya sebulan, jadi divisi ini harus ngapa-ngapain aja nih gitu. Keempat, fungsi ini saling terkait gitu, saling berhubungan gitu, dalam membentuk suatu kesatuan proses yang kesinambungan gitu. Oke, boleh next slide. Nah, saya selanjutnya itu ada ruang lingkup manajemen. Nah, jadi di sini itu juga ada ruang lingkupnya gitu ya, teman-teman. Jadi ruang lingkup manajemen ini mencakup beberapa bidang, nggak cuma satu bidang tapi beberapa gitu. Seperti manajemen sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, ada operasional dan strategi. Jadi setiap bidang ini memiliki fokus yang berbeda. Misal SDM ini berfokusnya kepada mana, terus keuangan ini fokusnya kemana, pemasaran ini kemana gitu ya, teman-teman. Tapi tujuannya tetap sama, walaupun beda-beda divisi, tapi tujuan ini sama, mencapai tujuan dengan baik dan sesuai targetnya gitu. Nah, sama, yaitu juga memastikan organisasi ini berjalan secara efisien atau tidak, berjalan dengan efektif atau tidak gitu. Dalam praktiknya, semua bidang ini juga disebut harus saling berintegrasi atau saling berhubungan gitu ya, agar tujuan organisasi ini tercapai dengan baik. Jadi
divisi-divisi masing-masing divisi itu juga mempunyai tugas masing-masing seperti yang aku jelaskan di slide sebelumnya gitu ya. Itu harus berjalan dengan baik gitu agar targetnya itu sesuai gitu. Oke, balik di next slide. Nah, slide selanjutnya itu ada pentingnya manajemen ini dalam organisasi. Jadi manajemen ini itu sangat-sangat penting dalam organisasi. Karena apa, teman-teman? Karena berjalannya suatu organisasi itu harus ada manajemen, harus ada yang memanage semua itu, harus ada divisi-divisi yang agar kita bisa berjalan gitu. Jadi manajemen ini memiliki peran yang sangat penting karena menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Tanpa manajemen yang baik, SDM itu bisa terbuang sia-sia. Jadi dan tujuannya itu sulit dicapai. Jadi kalau misalkan nggak ada manajemen, itu semua itu akan sia-sia dan bakal sulit banget nih dicapai gitu. Melalui manajemen juga organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, menghadapi tantangan, serta mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan. Jadi kalau nggak ada manajemen kita nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kita nggak bisa tapi sulit gitu untuk mencapainya gitu. Oke, balik di next. Nah, itu tadi pembahasan saya dan di sini ada kesimpulannya, teman-teman. Jadi kesimpulannya itu tadi dari topik kita tadi itu dapat disimpulkan bahwa manajemen itu bukan hanya soal teori, tapi juga praktik yang menyentuh semua aspek kehidupan organisasi. Dengan memahami konsep dan ruang lingkup manajemen, kita bisa belajar gimana sih menjadi individu yang mampu mengatur, memimpin, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, thank you for attention and thank you for listening. I really appreciate your time. Thank you. Bye.